Assalamualaikum. Mbak Rani, mari silakan masuk, Mbak. Gimana Mbak Rani kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini naik apa Mbak? Tadi naik motor. Oh, naik motor. Gak hujan ya Mbak tadi ya? Enggak panas, malah suasananya membakar Di sekali. Semarang itu ya panas ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, Mbak Rani tuh semester berapa Mbak kalau boleh tahu? Semester 5, Oh, prodinya? prodi manajemen. Oh, manajemen. Berarti kuliahnya yang di GP itu ya? Iya, betul. Soalnya saya juga belum pernah ketemu sama Mbak Rani. Iya, padahal udah satu grup ya. Iya, satu grup itu kan yang ikut dari mahasiswa Pekalongan. Iya, Forsika. Iya, saya kenal juga dari Mbak Rani juga dari itu kan pertamanya kita kenalan save-savean gitu ya lewat WA gitu. Lah Mbak Rani di sini ngekosnya jauh apa dekat dari Iya, kampus? kalau dari kos saya ke Ugris itu sekitar 10 menit sih. Soalnya kan saya kosnya di Blogosari. Oh, ya lumayan jauh Mbak. Iya, soalnya ya gimana ya, dulu emang udah sempat di Blogosari sih sebenarnya, ya udah ya terus aja soalnya Iya. kan nyaman juga sih. Yang Berarti- penting kan kenyamanan gitu. Berarti nggak mau pindah yang lebih dekat gitu? Enggak apa-apa. Oh, berarti semester 5 itu belum KKL ya Mbak? Belum. KKL-nya ke Beli ya. Nanti mungkin nanti semester 7 ya. Semester 7. Iya, semester 5 mau persiapan itu enggak sih magang? Iya, magang. Nah, kalau Mbak Rani ini kalau di kos sama siapa? Ada temannya atau kos sendiri? Sendiri. Nah, ini kan masih libur ya Mbak, libur semester. Mbak Rani kesibukannya apa nih kira-kira? Ya kalau saya kan ikut BEM, jadinya Oh. ya waktu liburan itu di sini. Mahasiswa BEM. Iya. Anak organisasi nih. Iya betul, organisasi daripada kita mahasiswa kupu-kupu. Iya, bener banget. Cari pengalaman ya, cari relasi teman-teman gitu ya Mbak ya. Juga kan tuh itu dapat sertifikat. Oh iya, sambil ngumpulin sertifikat ya. Iya betul. Kalau Mbak Rani pulang kampungnya nih seberapa sering? Kalau saya sih mungkin karena saya ikut organisasi jadi jarang sih, sekitar mungkin 1 bulan 2 bulan, terus kadang sempat 2 bulan itu soalnya kan padat itu ya, padat organisasi jadinya ya udahlah tak nikmatin aja. Kalau pulang kampung naik apa Mbak? Naik motor Naik motor sama teman? enggak sendirian. Sendiri. Ya kira-kira berapa jam tuh kalau naik motor? Kalau tergantung ya, kalau misal lancar terus kitanya nggak berhenti itu bisa sekitar 2 jam lebih 10 menit itu udah sampai. Tapi kalau misal macet apa terkendala, misal kita capek terus mampir di Indomaret itu bisa sampai 3 jam. Ngebut nih Mbak Rani naik motornya. Ya itu lihat situasi sih. Nah kalau Mbak Rani biasanya di BEM ini banyak ya agendanya ya acaranya? banyak kan itu kan proker saya itu. Nah itu saya ke bidang sosial jadi ya Nah, mengadakan seminar-seminar. oh gitu. Iya betul. Keren banget. Jadi kayak panitianya Mbak Rani ya yang khusus seminar Iya, gitu. Nah, biasanya kalau BEM itu enggak sih jadwalnya padat gitu. Jadinya kan Mbak Rani jarang pulang. Nah, kalau pulang ke kos itu capek enggak? Kalau awal-awalnya sebelum saya terbiasa ikut BEM itu mungkin ya kayak merasa capek, terus merasa kayak waktunya itu kebanting-banting gitu loh, kayak waktunya itu susah ngatur waktu, apalagi kan besoknya kuliah. Kalau pas seperti ini kan besoknya libur kan santai, jadi pulang malam mau ngerjain apa itu juga free gitu. Berarti dari kapan ikut organisasi Mbak? Dari sekolah apa udah baru masuk kuliah ikut organisasi aktif gitu? Kalau saya kebetulan aktif itu baru terjun di kuliah. Oh, berarti di sekolah belum pernah ngikutin organisasi nih? Belum sama sekali, soalnya ya di kuliah juga itu
itu sih hasutan teman. Oh, ikut-ikutan Iya, teman. betul. Lah aslinya Mbak Rani itu tertarik gak sih ikut organisasi? Sebenarnya awalnya enggak sih, cuma ikut-ikut aja kayak ikutan gitu. Tapi lama-lama kan kayak tak dalemi kayak gini ya, dapat pengalaman jadi asik sih Asik organisasi itu. ya. Oh iya, kalau Mbak Rani semester 5 nih, berarti udah mulai mikir-mikir, berarti semesternya udah tua dong. Ya lumayan ya, tengah-tengah maksudnya ya. Iya, udah mau semester tua. Berarti apa udah nggak sering nongkrong-nongkrong nih biasanya kan kalau yang semester maba-maba nih masih santai gitu ya. Kalau kita kan udah semester tua ya, pasti kan pikirannya udah skripsi, udah mau KKN, magang gitu ya Mbak ya. Iya. Lah menurut Mbak Rani kalau bagi waktunya susah nggak? Kalau bagi waktu sih, kalau besok-besoknya kayak besoknya nggak ada rencana gitu ya, ya enjoy aja sih. Tapi kalau besoknya kayak ada kuliah, terus ada rapat apa, terus ada apa lagi ya, itu ya mungkin kayak ya susah banget. Kalau pulang dari BEM nih biasanya jam berapa terus ngapain gitu di kos, apa langsung pulang apa gimana? Oh, kalau kebetulan kan saya sosial ya, di bidang sosial. Nah, di bidang sosial itu kebanyakan kayak revisi-revisi yang kayak proposal kayak gitu kan. Nah, itu ya pulang dari BEM itu sekitar jam 11 malam. Sekitar jam 11 itu belum nanti ya pulang dari kos itu ada yang tak kerjain lagi. Lah itu kalau ada tugas gitu Mbak dari prodi kelasnya ada tugas kuliah apa nggak susah ngatur waktunya? Ya mungkin udah tak bikin dari jauh-jauh hari sih, biar Berarti enggak tabrakan. berarti udah tertata ya Mbak ya Iya. waktunya ya. Nah tadi kan kita udah bahas panjang lebar mengenai kesibukannya Mbak Rani yang ternyata anak BEM, terus gimana bagi waktunya Mbak Rani yang sibuk banget ya Mbak ya. Terus eh, yang ternyata kita satu daerah dari Pekalongan. Ternyata terus Mbak Rani semalam nih ngechat aku WA katanya mau ketemu. Nah sebelum lebih jauh lagi nih Mbak ya, sebelum saya tahu Mbak Rani ceritain gitu permasalahan apa yang lagi Mbak Rani hadapin. Sebelumnya Mbak Rani udah pernah konseling belum? Kalau konseling belum pernah sih. Belum pernah, tapi udah pernah denger belum konseling itu apa gitu? Belum pernah. Belum. Kebetulan saya jarang sih menemukan anak BK, jadi walaupun saya kuliah di UKUS tapi jarang banget. Iya. Soalnya Mbak Rani kan beda gedung juga ya sama anak BK ya? Iya, mungkin jadinya jauh ya. Iya, manajemen. Nah, kalau sebelumnya nih aku mau jelasin ya apa itu konseling. Konseling itu kayak pemberian bantuan gitu dari konselor. Konselornya itu aku kepada konseli. Konseli itu yang punya kayak permasalahan yang dihadapin gitu. Nah, konselingnya itu yang cerita nih, yang lagi punya masalah. Nah, itu kan Mbak Rani ya yang lagi punya masalah gitu. Di konseling itu ada beberapa asas juga nih Mbak, ada asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Rani bisa nih cerita aja masalahnya apa aja, bisa terbuka gitu sama aku, gak usah malu-malu, jangan dipendem. Terus ada asas kerahasiaan, jadi nanti apa yang Mbak Rani ceritain itu hanya kita berdua yang tahu ya, itu hanya cuma aku juga nggak bakal ngomong-ngomong ke orang lain gitu, nggak ember lah ya bahasanya. Terus ada asas kesukarelaan, tadi Mbak Rani kesini sendiri jauh-jauh dari Tua Gosari kesini, itu udah termasuk kesukarelaan Mbak Rani banget kesini. uh, Gitu Mbak. Nah nanti kita maksimalkan 30 menit mungkin ya Mbak ya. Iya, setuju. Nanti kalau misal Mbak Rani belum selesai, masih ada yang belum selesai sama pertemuan kali ini, kita bisa bahas next sesi gitu, sesi selanjutnya. Berarti nanti saya ngecek lagi ya. Iya boleh, kita nanti ngatur lagi kalau ngatur pertemuan jadwalnya kita cocokin lagi gitu ya Mbak ya. Nah, apa nih yang lagi Mbak Rani hadapin, permasalahan apa gitu? Kalau saya sekarang itu aku kayak merasa kurang percaya diri gitu loh, kayak gimana ya, padahal saya anak BEM, anak
BEM, tapi saya itu belum bisa mengutarakan pendapat, kayak saya itu masih gemeteran, masih kayak malu-malu, masih deg-degan gitu loh kalau itu. Padahal ya aslinya kan kalau BEM itu kan harusnya malah bisa berbicara di depan umum, itu malah saya kayak ya semua tanggung jawab itu tak kerjain saya tak itu, tapi saya dalam kayak komunikasi itu kurang percaya diri banget, apalagi kan kadang ngomong aja masih salah, masih ini masih itu. Nah saya merasa kayak takut diketawain apa takut gimana sih anak ini kok nggak bisa kayak gitu. Nah ya saya sejauh ini kayak di kelas pun ya sama, kayak ya udah kuliah kuliah aja, nggak pernah tanya-tanya dosen apa tanya ke siapa gitu. Nah, Kayaknya kepercayaan Mbak Rani itu rendah ya, kepercayaan dirinya ya. iya. Nah, eh, menurut Mbak Rani nih awal mulanya kayak gitu tuh gimana? Kalau awal mulanya saya kurang percaya diri itu waktu saya di SMP. Nah, di SMP saya masih ingat betul itu di SMP itu saya kan disuruh maju sama guru saya, terus waktu mau mengerjakan di papan tulis itu saya kan saya pendek jadi nulisnya itu jinjit kayak jinjit itu sih. Nah itu saya ditertawakan sekelas, jadinya kayak saya semenjak itu kayak kurang percaya diri banget, kayak nggak berani apa-apa, nggak berani maju, nggak berani tanya-tanya apa. Nah itu Tapi nih Mbak, selama ini kan Mbak Rani BEM pasti udah banyak nih komunikasi sama orang-orang, ngehandle masalah sosial di bidangnya Mbak Rani. Itu gimana cara Mbak Rani kayak dalam hal itu kayak menyelesaikan permasalahan kepercayaan diri Mbak Rani itu gimana biar bisa. mungkin itu sih kan sering ada pertemuan rapat-rapat kayak gitu. Nah kita kayak rolling gitu loh, jadi misal saya ketemu sama si ketua, nah bila kayak komunikasi sama ketua terus sama ini sama itu, mungkin sedikit demi sedikit sih saya udah bisa oh ini, tapi kalau di depan umum itu belum bisa, jadi kayak saya itu masih terus belajar itu, kayak ya itu memperkuat komunikasi sama teman walaupun sama apa juga sama siapa. Tapi selama di BEM ada yang kayak mengomentari nggak mengenai kepercayaan diri Mbak Rani ini? Ya kalau di BEM sih enggak sih, cuma kayak teman-teman yang beda bidang itu kayak ya istilahnya apa ya, ngompori gitu loh, kayak ini itu tuh orang ini disuruh maju, ini disuruh ini itu kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi selama ini kalau, oh iya tadi kan Mbak Rani cerita ya kalau ikut BEM juga karena ikut-ikutan temen gitu. Sebelumnya udah tahu belum kalau nanti di BEM pasti kan banyak komunikasinya, berkelompoknya gitu. Kalau itu sih tahu sih sedikit-sedikit, cuma kalau dalam apa namanya struktur BEM itu dan kayak kerjasamanya itu ya belum. Kan Mbak Rani bilang kalau misalnya takut dibully, takut diketawain sama teman-teman kalau Mbak Rani mengutarakan pendapat, atau kalau Mbak Rani tanya menurut Mbak Rani pemikiran kayak gitu tuh bener apa salah Mbak? Salah sih kalau berpikir lebih dalam mungkin salah, soalnya ya gimana ya, yang namanya mengutarakan pendapat itu nggak ada yang salah, yang ada itu emang dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri kayak yo ini nih kayak mantep, kayak percaya diri, mungkin itu nggak ada yang salah sih. Nah, eh, tadi kan Mbak Rani udah bilang kalau berpikir kayak gitu salah. Berarti menurut Mbak Rani kalau kepercayaan Mbak Rani ini rendah, kepercayaan dirinya rendah itu mengganggu nggak selama ini? Iya mengganggu banget, soalnya ya gimana ya, kalau rapat apa kalau apa kan pasti kan ada pertanyaan kayak siapa yang mau ditanyakan, ini mau setuju enggak kayak gitu kan. Nah sebenarnya kalau dalam terkait kayak proker kan ada ide-ide apa yang muncul kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya mengganggu banget, karena apa, karena ketika si A misalnya, kayak temen ya, temanku itu
punya ide kayak gini. Nah, saya mau mengutarakan ide itu tidak berani kayak gitu loh. Jadi itu mengganggu banget sebenarnya. Ide itu nggak di temanku tok gitu loh. Nah, aku sebenarnya punya ide juga. Nah, itu yang mengganggu sekali. Berarti kenapa Mbak Rani akhirnya mau cerita ke saya itu karena udah merasa terganggu gitu ya Mbak? Merasa terganggu banget. Dan selama ini mungkin teman-teman nggak pada tahu betul tentang kayak sebenarnya aku itu ya punya punya pendapat, punya ini, punya ide, punya itu. Tapi dalam hal menyampaikan itu yang kurang. Oh berarti menurut Mbak Rani, jadi teman-teman tuh taunya Mbak Rani cuma diem gitu. Iya, iya. Jadi persepsi mereka itu kayak intinya kayak ya sepertinya kayak meremehkan gitu loh. Jadi kayak buat apa kayak kayak nggak usah berdebat sama dia gini itulah nggak usah itu dia Padahal kan Mbak Rani juga punya ide ya, tapi cuma karena kepercayaan dirinya kurang, jadi idenya akhirnya nggak tersampaikan gitu ya Mbak. iya jadi kayak lebih milih diam gitu loh. Nah, eh, menurut Mbak Rani nih, konseling kita kali ini, Mbak Rani apa sih yang ingin dicapai dari konseling kita, tujuan kita itu apa? Kalau tujuan konseling setelah ini sih harapannya sih aku bisa kayak lebih mengembangkan kepercayaan diriku sih kayak bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi Mbak Rani ingin lebih mengembangkan kepercayaan diri, lebih baik dari sebelumnya gitu. Selama ini usaha apa aja sih yang udah dilakuin Mbak Rani gitu? Kalau usahanya sih kalau sama yang lebih dekat kayak gitu kayak teman ya bestie lah ya. Nah itu kalau sama bestie sih mungkin eh, kayak bercerita gitu loh, bercerita kayak ngobrol sana kemari tentang ya tentang game, tentang kuliah, tentang apa gitu. Tadi kan Mbak Rani udah bilang kalau pemikirannya juga salah gitu ya, dan itu termasuk irasional ya, berpikir yang tidak tepat gitu ya Mbak. Nah, coba deh kalau sekarang kita ubah keyakinannya Mbak Rani, pemikirannya Mbak Rani yang tadinya irasional jadi yang rasional. Yang rasional itu kayak yang masuk akal, yang sesuai, yang tepat gitu Mbak. Nah selama Mbak Rani menghadapi permasalahan kurang kepercayaan diri tersebut, mau menyampaikan ide takut, mau berpendapat takut, mau tanya juga malu gitu, itu gimana perasaannya Mbak Rani ketika menemukan ide tapi nggak berani menyampaikan atau mau tanya nggak berani gitu? Tekanan batin sih. Tekanan batin. Iya jadi kayak tekanan batin di sini itu ya kayak apa ya sebenarnya ada unek-unek kayak ada ide tapi nggak bisa tersampaikan kayak ganjil gitu loh di sini terus ya cemas ya kayak pikiran malahan. Eh, Sebenarnya saya juga punya nih Mbak cerita kayak gitu, kurang percaya diri. Saya juga pernah, semua orang kayaknya pernah mengalami deh kurang percaya diri, kayaknya hampir semua itu pernah. Saya juga pernah mengalami hal yang hampir serupa, tapi beda ya. Kalau Mbak Rani kan BM, kalau saya itu OSIS. Saya dulu kan SMP pernah ikut OSIS. Nah, karena saya masih kelas 7, itu kan masih malu-malu nih kalau mau ngomong malu. Soalnya kebanyakan itu yang jadi OSIS kelas 8. Berarti kan kakak kelas ya, Mbak ya. Nah, itu kayak yang menguasai OSIS-OSIS anggotanya itu kan kelas 8. Jadi saya tuh kayak kurang berani berpendapat gitu loh Mbak, takut salah kan. Nah setelah saya pikir-pikir, saya sama teman saya yang kelas 7 itu kayak berani menantang, berani mengeluarkan ide itu karena eh, apa ya, karena saya juga merasa kalau saya kayak gini terus nanti kayak ketinggalan gitu loh Mbak sama orang-orang, kayak ide saya itu sebenarnya bisa dimanfaatin loh kayak gitu. Ide saya itu kalau nggak mau diterima ya nggak apa-apa, yang penting udah saya sampaikan gitu Mbak. Nah kalau menurut Mbak Rani nih, saya kan udah cerita kalau saya juga
pernah mengalami hal tersebut. Nah, kalau menurut Mbak Rani, pemikiran Mbak Rani tadi yang nggak tepat, yang irasional itu bisa diubah nggak? Sebenarnya bisa sih, kalau itu kan juga butuh waktu mungkin, karena gimana ya, dari dulu mungkin orang bisa itu karena terbiasa. Nah, saya itu belum terbiasa kayak mengutarakan pendapat, apa mengeluarkan ide-ide, intinya kayak di depan umum itu belum biasa. Kalau seiring berjalannya waktu, kayak mungkin saya bisa mulai dulu dari kayak tanya dulu, kayak misal rapat nih di forum yang kecil dulu, terus rapat, terus saya bilang kayak saya nggak setuju, tunjuk tangan kan, saya nggak setuju gitu. Mungkin itu bisa saya lakukan. Nah, kalau menurut Mbak Rani selama ini, kalau selain tadi perasaannya, tekanan batin gitu, apa sih hal yang dipikirin Mbak Rani gitu pas idenya ternyata enggak disampaikan gitu Mbak? Ya kayak mana ya, kayak eh, kayak sayang banget gitu loh, kayak enggak, Iya. udah benar-benar kayak memperhatikan betul-betul, terus udah nemu nih idenya ini tapi nggak tersampaikan juga, rasanya juga di sini kan kayak mangkel gitu, kayak terus saya berpikir ya kayak udahlah ini nih, diem aja kayak gitu, nggak usah berpendapat, nggak usah, ya udah saya mendengarkan aja, nggak. Siapa tahu idenya itu malah bercemerlang gitu loh Mbak. Kalau Mbak Rani, siapa tahu idenya dari Mbak Rani ini cemerlang, tapi sayangnya malah nggak disampaikan gitu Mbak. Ya mungkin karena itu sih, kalau melihat dari kondisi saya sih mungkin itu loh, kayak suara sih mungkin, kayak pernah sih saya berpendapat di suatu rapat, berpendapat cuma ya karena emang saya suaranya udah semaksimal mungkin kenceng, tapi mungkin karena ada forum kan nggak dengar. Nah itu mungkin karena itu juga karena suara saya yang kecil, mungkin pendapat-pendapatnya kurang didengar oleh orang lain itu juga. Nah, kalau waktu-waktu Mbak Rani nggak percaya diri nih mau nyampein pendapat gitu, kayak apa sih yang muncul, tingkah laku apa gitu? Ya kayak saya itu tremor gitu loh, kayak deg-degan, terus cemas, gemeteran, terus kayak seluruh badan itu dingin, terus kayak otomatis itu mata saya itu langsung tunduk ke bawah gitu. Nah ya kayak semacam kayak cemas-cemas kayak gitu, Nah, deg-degan juga. berarti itu ya tremor, deg-degan gitu ya, mau nyampein aduh sampein nggak ya gitu ya. Iya. Nah, eh, kalau menurut Mbak Rani nih gimana biar kita itu eh, bisa mengurangi kecemasan tadi gitu, ketakutan tadi mengenai kepercayaan diri Mbak Rani? Mungkin sama sih kayak yang seputar aku singgung tadi itu. Nah kayak memperbanyak komunikasi kayak sama temen kayak gitu, terus mungkin bisa kayak biar lebih pede lagi, bisa di kayak di depan kaca gitu loh, kayak ngomong kayak sebenarnya aku tuh bisa kayak gini menyampaikan itu. Dan sebenarnya juga lebih lebih ke biar tenang gitu loh, jadi kayak ketika kita yakin pendapat itu, kita harus tenang, dan dari tenang itu mungkin kita bisa enjoy aja sih menyampaikan pendapat. Nah, tadi tapi saya lihat-lihat Mbak Rani ini lancar-lancar aja komunikasinya, terus kayak nyambung gitu loh sama saya, terus nggak terlalu takut kalau ketemu saya, atau mungkin karena berdua doang. Iya. Kalau dirapatkan banyak orang gitu ya Mbak, beda ya. Iya gitu. Eh, Tadi kan Mbak Rani udah ngomong kalau caranya latihan depan kaca, terus mengurangi tremor gitu. Saya harap nih ya setelah konseling ini berakhir gitu, Mbak Rani itu tetap latihan gitu, biar ada kemajuan gitu, biar komitmen gitu loh Mbak. Iya mungkin ya itu masih masih proses ya, Iya. ibaratnya kayak pasti berjalan, soalnya kayak kalau saya seperti itu terus mungkin
pikiran saya nggak berkembang. Jadi kayak saya menjadi pribadi yang ya seperti itu aja kayak gitu. Dan mungkin ya terus kayak terus berlatih. Dilatih terus ya Mbak ya. Saya juga yakin kalau Mbak Rani itu pasti suatu saat atau habis ini mungkin ya langsung bisa berpendapat, bertanya, ide-idenya tersalurkan gitu. Soalnya Mbak Rani itu udah berani melangkah sejauh ini, udah semester 5 juga. Pasti kan banyak nanti sering banget ketemu sama orang-orang baru, komunikasi sama orang banyak gitu ya Mbak ya. Iya, lah kan apalagi juga saya kan manajemen ya. Manajemen Iya. kan otomatis satu skill yang perlu dikembangkan itu kan kayak komunikasi. Nah, kayak harus memperkuat komunikasi. Manajemen itu kan nggak di cuma komputer gitu aja kan. Nah, itu yang paling utama itu di kuncinya di komunikasi. Komunikasi. Eh, kayaknya udah hampir selesai ya Mbak ya. Tadi di awal-awal itu 30 menit kan ya? Iya. Ya 30 menit. Eh, menurut Mbak Rani, kesimpulan apa sih yang bisa Mbak Rani sampaikan dari konseling kita kali ini? Ya, kesimpulannya kayak sebenarnya kalau kepercayaan diri itu memang harus berlatih gitu. Kayak kita itu nggak harus di situ-situ aja kayak gitu. Nah, ketika kita percaya diri, terus kita bisa mengutarakan pendapat, bisa berkomunikasi sama teman-teman, itu mungkin kepercayaan diri kita meningkat gitu loh. Itu mungkin. Eh, kalau gitu nanti kalau misal pertemuan kali ini habis ini pertemuan Mbak Rani masih ada permasalahan atau yang permasalahan ini belum selesai, kita bisa agendakan lain waktu ya Mbak, jadwalnya biar sama gitu. Kalau mau ketemu lagi tinggal di calling aja gitu. Iya, sekarang kan apalagi HP Iya. ya, pasti langsung nggak usah ketemu, langsung WA dulu kan. Dulu janjian dulu Iya. gitu ya Mbak. Nah kalau gitu kita akhiri aja ya Mbak ya. Iya. Sebelumnya saya terima kasih banyak sama kakak. Iya. Udah apa ya, ibaratnya kayak udah mendengarkan keluh kesah selama ini, keluh kesah ini kayak saya dengan konseling ini saya merasa terbantu banget. Saya merasa sebenarnya nggak seperti itu kayak gitu loh. Nah, sebenarnya bisa melangkah lebih jauh lagi. Saya juga makasih nih Mbak Rani udah jauh-jauh ke sini cuma mau menceritakan permasalahan Mbak Rani gitu. Udah sukarela banget datang ke sini sendiri lagi ya Mbak ya. Ya udah kalau gitu saya akhiri aja ya Mbak ya. Iya. Pamit dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.